Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini khususnya di dalam bulan suci Ramadan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dua nikmat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat yang berupa ilmu. Kemudian yang kedua, senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengangkat berupa nikmat iman. Adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita, pada pertemuan awal itu menjelang bulan suci Ramadan, khususnya aku ya, di bulan aha satu materi. Mudah-mudahan materi itu bolehlah menjadikan sebagai salah satu bahan untuk kehidupan atau pembelajaran ilmu di tengah-tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi sesudah materi itu mampu dipraktekkan di tengah kehidupan bermasyarakat, dan yang lebih penting harus mampu dipraktekkan menjalan kehidupan secara pribadi khususnya nanti. Materi kali itu ya kita akan mencoba dia tuh pengal tadi ya, belajar tentang materi tauhid. Ya. Sebetulnya pembelajaran tentang ilmu tauhid itu mungkin bila dipersiapkan catatan, silahkan dipersiapkan. Dalam yang penting silahkan dicatat. Jadi materi kita kali itu sampai jam 5 insyaallah kita akan berbicara persoalan tauhid. Mudah-mudahan kabundana ketika dia pertanyaan-pertanyaan ya boleh dipertanyakan ketika dia penyampaian dalam persoalan tauhid itu nggak jelas bisa dipertanyakan ya. Insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, salah satu manusia mulia, manusia agung, manusia mulia, manusia agung yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi tugas utama beliau Nabi Muhammad SAW yaitu materi yang akan kita sampaikan, yaitu mentauhidkan atau kembali lagi memberikan penafsiran-penafsiran atau pengertian-pengertian atau memurnikan kembali tauhid yang sebenarnya diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum berbicara panjang lebar tentang persoalan tauhid itu dan kisit
membuka materi itu Sudah. Iya. cek satu. Ya, sebelum berbicara panjang lebar tentang persoalan tauhid itu, maka dan kisit membuka persoalan itu majalah Quran surah Al-Luqman. Lamun yang mau Quran, silahkan dibuka Al-Quran ke lebih jelas. Leah menjelaskan kemudian selalu di itu majalah persoalan-persoalan itu. Adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majalah Quran surah Al-Luqman itu ini kemudian salah satu yang menjadi sebab Luqman itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena majalah Al-Quran. Ini boleh diabadikan Luqman itu oleh Allah Subhanahu wa taala majalah Al-Quran. Karena salah satu yang menjadi faktor penyebabnya adalah ternyata Luqman itu ketika mendidik anak-anak, mendidik keluarga memang di awal dengan pendidikan yang sifatnya dunia. Pendidikan anu ajarkan dari Luqman itu kepada anak-anak, ternyata yang pertama adalah la tusyrik billah. Majalah Quran surah Al-Luqman itu. La tusyrik billah. Artinya la tusyrik billah. Daha sikali-kali Luqman itu kepada anaknya, daha sikali-kali kau berbuat syirik kepada Allah. Dan kalimat syirik itu ianya itu anuna pelajari itu. Ianya itu anuna pelajari tentang materi tauhid itu. Bila mana tauhid itu sebetulnya tauhid itu memang sudah dia majalah pribadi-pribadi kita masing-masing. Jauh sebelum kita itu dilahirkan ke dunia, tauhid itu memang sudah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah niat. Ya. Sebelum dilahirkan ahli mata ke dunia itu, majalah rahim ibu itu sudah niat kontrak antara kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kontraknya adalah kalimat tauhid. Perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kono berahnian atau makna tauhid anu boleh dijelaskan berahnian atau salah satu. Ya mungkin bisa satu, karena memang tauhid itu bisa diartikan sebagai satu. Betulan adalah mentauhidkan, mengesahkan, mensatukan sesembahan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pengertian secara umum. Nanti niana pembagian tauhid, bila mana bagian-bagian tauhid itu dilakukan bahkan dilaksanakan di tengah jalan kehidupan dunia itu, konsekuensinya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu Tuhan adalah mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian secara umum. Ya. Niatnya pembagian dalam dilakukan oleh manusia itu, ya, persoalan tauhid itu dalam perkara ibadah, maka konsekuensinya besar di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan bisa tergolong sebagai manusia kafir. Dalam berbicara persoalan tauhid itu. Maka oleh sebab itu banyak kesini itu surah Al-Luqman pertama kali dibuka oleh Allah oleh Luqman itu disampaikan kepada anak-anak, la tusyrik billah. Dan sekali-kali anak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lamun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tauhid itu batuahna adalah mengesahkan atau menunggalkan atau satu. Ya. Gini yang sesembahan menurut istilah gini yang anu berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang ayat suci Al-Qur'an mulai dari surah yang pertama sampai kepada surah yang terakhir itu berbicara tentang persoalan tauhid. Jadi begitu pentingnya sekali tauhid itu harus diketahui, harus dipahami dengan sebaik-baiknya kita sebagai umat Islam. Karena ketika dangkisit keluar dari persoalan ibadah itu berkenaan dengan persoalan tauhid, dangkisit kejahabalah itu menjalankan persoalan ibadah, maka bisa saja digagalkan ibadah yang tunaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan tauhid itu adalah persoalan yang sangat penting menjalani kehidupan itu sebagai umat Islam. Makanya Rasulullah SAW atau aha dan bagian itu ketika mengajarkan kepada anak-anak, walaupun misalkan sini kita itu penting untuk berbicara persoalan bahasa Inggris, penting berbicara persoalan matematika, ilmu-ilmu yang lainnya penting. Karena itu lembaga katonan persoalan ilmu matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya mungkin ketika dipertanyakan misalkan sini benji akan lima penting lah belajar seperti itu. Tetapi lebih penting lagi harus belajar tentang persoalan tauhid. Karena itu sangat menyelamatkan kita ke dunia itu, tetapi persoalan tauhid itu akan menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir. Jadi adik-adik sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kemudian tanamkan ketika berbicara persoalan tauhid. Jadi tauhid itu bagian atas ini la tusyrik billah. Dah sekali-kali lamun ada ahana memurnikan tauhid itu dengan sebenar-benarnya, maka la tusyrik billah. Dah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Batenya batuah dah berbuat syirik kepada Allah. Lamun ada anak betul-betul memurnikan tauhid itu. Mungkin masih ingat di Memon 2 tahun atau 3 tahun kemudian itu lamun berbicara persoalan tauhid itu, maka pembagian para sekali yang boleh atau bisa membuat kondisi ibadah anu tunaikan itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu zaman Covid, waktu zaman pandemi, ya, berbagai macam cara dilakukan itu sebagai umat Islam. Padahal kita itu umat Islam. Yakin mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena baginya atas ini keyakinan tak adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ngatur setiap persoalan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Makanya ketika diuji beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun kemudian, saya di antara kita itu hangge market api benar mana dengan alasan ngusir setan. Waktu Covid ngusir ngusir penyakit dengan alasan ngusir penyakit. Itu ketika berbicara persoalan tauhid, ya, lamun ada ahana malas tauhid benar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dek dan kisit atau dikit sekali lamun ada Allah taala. Dan kedua ada manusia ada Allah taala misalkan sini. Gara-gara api gak datang ke Covid kayak gitu. Ya, sehingga mungkin tengah Tanjung Perak sampai ke Sapanjang dekat dia hangge market api bekedah tarua virus kono. Makanya ketika berbicara persoalan tauhid itu keyakinan itu sudah gembar dua nih. Ya, sudah bercabang nih keyakinan
yakin duha kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara yakin duha dengan penyakit itu. Padahal penyakit itu yang mendatangkan saya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu baginya muslimin itu persoalan tauhid itu lamun benar ada taruhan itu ngai aha ada namun duakan Allah na esakan ta Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka hendak kekuli itu aha kemudian na berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau para lagi contoh-contoh sendiri yang menyebabkan kemurnian tauhid itu dipertanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, lamun kita berbicara persoalan tauhid, maksud tauhid benar, itu kadang-kadang di antara kita, di antara umat Islam saat itu, ketika karungayan misal itu contoh, ketika Gusti misalkan sini karungayan sin 10 sabu atau 10 juta misalkan, misal lagi ulun lagi katonan dari Gusti, maka Gusti itu pasti norak paranormal atau lebih dukun. Anu lagi ya dukun, ditorak oleh Gusti, akhirnya ditemui dukun. Makanya ketika itu sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan Gusti norak dukun, maka apakah murni tauhid atau gay? Gay lagi murni tauhid. Karena gini, karena sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya banyaknya sini penting belajar tauhid itu. Karena ini karena nanti tauhid itu adalah pembekalan tanda kesangga pembekalan dunia, lebih-lebih lagi pembekalan di yaumil akhir. Karena itu akan menentukan betinjina kondisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih para contoh-contoh yang lain anu menyebabkan tauhid kurang malas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi yang terdahulu itu memon Rasulullah, memon nabi, memon rasul anu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi itu. Dekania dekayu nabi pun anu terlepas untuk berdakwah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul yang terakhir itu ketika mengutus salah satu sahabat beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dekania sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekanya oleh Nabi dakwahkan untuk memalasuna sambayahna, dakwahkan untuk pemalasuna haji, dakwahkan untuk pemalasuna zakat atau persoalan-persoalan ibadah sendiri. Tetapi anu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebelum kemudian berdakwah pada saat itu dekania sendiri salebah kemudian untuk memurnikan atau palimban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memon nabi anu diutus oleh Allah. Ndek kesangga Rasulullah, Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dekania mengajak umatnya untuk sambayah yang pertama kali. Tetapi mengajak umatnya untuk bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu memang hadir menditu ya khusus nama amanah itu barah tatuana ya materi-materi anu disajikan mulai dari awal Ramadan maupun Ramadan itu ndek kesangge jadikan sebagai materi tempat-tempat itu atau perkumpulan itu, tetapi kulina harus mampu dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat untuk berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya untuk bertauhid. Karena ini karena lemah benar tauhid
nggih maksud tauhid bagi yang atas ini konsekuensinya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini gampang kemudian untuk berbuat nggih atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah itu tauhid tenggi maksud dan kisah itu tauhid temelenceng akidah temelenceng menjalani kehidupan dunia itu maka gampangnya untuk menduakan atau lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala menjalan dunia itu. Jadi adik-adik sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya materi tentang tauhid itu adalah materi mengulang dilimbat lagi. Karena nyok siniru sebetulnya sudah pagi-pagi niat tauhid lewat kita. Tinggal asah lagi palimbat tauhid itu. Karena kontrak yang pertama, perjanjian pertama manusia sebelumnya ketika masih yang menjalan rahim ibu itu sudah niat kontrak atau perjanjian kepada Allah. Ay asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kontrak yang pertama. Makanya ketika itu sudah dibuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah niat terjadi kontrak tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala, pupun di paduan ke dunia itu tinggal mempraktekkan lagi dunia itu tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dipraktekkan oleh teman dunia itu. Makanya baginya siniru untuk mempraktekkan tauhid itu dibutuhkan ilmu. Lamun ge berilmu ya ge malas ilmu teh ge nia ilmu teh ketika berbicara persoalan tauhid itu maka gampang berbuat syirik kepada Allah atau gampang menduakan Allah Subhanahu wa taala menjalan dunia itu. Makanya yang pertama baginya aku siniru pembukaan menjalan Al-Qur'an itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala menjalan Quran surah Al-Luqman itu berbicara persoalan tauhid. Ketika Luqman memberikan wasiat kepada anak-anak, dekanya anak-anak belajar ke bahasa Inggris Gusti, bukan selana agama dunia, selana agama yaumil akhir, walaupun itu penting. Dekanya anak azam belajar ke matematika, selana agama dunia, selana agama akhirat, penting jadi matematika. Atau pelajaran-pelajaran yang lainnya sangat penting. Karena kita masih lun dunia. Siapa tahu palua amanah melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, ya kan kuliahnya akan ane modal bahasa Inggris modal matematika modal tahfidz misalkan sini modal pendidikan umum. Tetapi yang lebih penting baginya aku sini dibuka itu karena kita menditu aku berbicara persoalan tauhid, maka aku berbicara materi tentang tauhid. Luqman itu memberikan wasiat kepada anak-anak la tusyrik billah. Daha sekali-kalina berbuat syirik kepada Allah. Itulah yang menjadi penyebab, salah satu yang menjadi alasan penyebab nginai Luqman itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an karena didikannya kepada anak-anak yaitu mentauhidkan, mengajarkan ilmu tauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, libatku lagi bahwasanya materi tauhid itu atau batuah dari tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa atau istilah genia sesembahan anu berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh menyembah kepada patung, boleh menyembah kepada laut, matahari dan lain sebagainya seperti yang terjadi pada zaman-zaman terdahulu atau zaman-zaman dahulu itu masih menyembah kepada patung, masih menyembah kepada berhala. Bahkan ketika berbicara persoalan tauhid itu, karena tauhid itu dan bagian kota Mekah, kota Madinah, meskipun sudah beragama, sudah agama Islam, salat, zakat, puasa, tetapi masih tak di pengaraman murni tauhidnya pada saat itu. Ya, masih di samping sambayah dia, banyak sini ketika karungayan barang masih tetap ke paranormal. Ketika karungayan harta tetap ke paranormal. Itu terjadi pada zaman terdahulu.
Gaimina kemudian didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu masih terjadi pada zaman terdahulu. Akhirnya ketika itu katanan oleh Rasulullah SAW, akhirnya diutus salah satu sahabat Rasulullah SAW Fureko ke kota Mekah. Temuinu kaum muhajirin. Pada saat itu ditemui kaum muhajirin oleh Rasulullah SAW supaya gini, supaya suruh paling dia lagi kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So paling dia lagi kepada Allah dah sekali-kali dua karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diutus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ndeke so sambayah. Meskipun sambayah itu adalah merupakan salah satu pondasi awal manusia. Karena manusia itu lau itu niat sambayah masih niat berbuat syirik. Niat berhaji masih berbuat syirik. Niat puasa masih berbuat syirik. Itu menandakan bahwasanya ketika itu dilakukan oleh sebagai manusia, mungkin itu disebabkan karena faktor minimnya ilmu tentang persoalan tauhid. Padahal Al-Quran itu deklarasi mulai dari awal sampai dengan akhir itu berbicara persoalan tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan majalah Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ndeka dipugai manusia, ndeka dipakania manusia jin ke manusia ke jalan dunia itu di Allah taala salebah tujuannya untuk beribadah. Ibadah itu adalah tauhid. So menyembah kepada Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Dari tujuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'budni untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, memurnikan Allah Subhanahu wa taala, penyembahan itu kepada Allah. Ketika itu kemudian sampai bercabang penyembahan bercabang kehidupan menjalan dunia itu dengan dalam catatan ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwa tauhid itu perlu dipertanyakan. Enggak benar cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh sebab itu kahan itu sebetulnya di pokok acara pondok Ramadan itu sekali lagi mereka bertujuan untuk memberikan kebebasan terhadap kalian adik-adik. Mereka kan bebas seperti anak-anak yang lain, seperti anak-anak sebaya kahan itu kan bebas, motor para anak-anak ini kan bebas dan lain sebagainya. Makanya patut bersyukur di pokok menditu di pugayan acara sebetulnya untuk kahan untuk saja supaya ketika palua kan menditu dia bekal paling tidak bekal untuk kehidupan jalan pribadi tapi lebih lagi bekal untuk kehidupan bermasyarakat untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuan sebetulnya. Maka oleh sebab itu adik-adik sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak Allah taala menjalani kehidupan. Hak Allah taala menjalani kehidupan adalah harus murnikan itu Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan itu Allah dengan sebaik-baiknya, tunaikan kewajiban kepada Allah, menyembah kepada Allah, yaitu bertuah dari tauhid sebenarnya. Ya. Bertuah dari tauhid yang sebenarnya, yang harus dipelajari, yang harus dimengerti dan dipahami sehingga kulina praktekkan di luar ketika sudah paduan menjalani pendidikan seperti itu. Jadi adik-adik sekalian insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mereka perlu tahan lagi berbicara persoalan materi tauhid itu, karena cukup banyaknya sini ngertinya bahwa tauhid itu menunggalkan Allah, dakayu, menyatukan Allah, mengesahkan Allah lupusnya. Kecuali nak berbicara hal penjabaran aja anu kuliah di gaukah banyaknya sini anu kuliah gaukah adalah syirik kepada Allah. Ketika berbuat syirik kepada Allah, itu berarti menandakan bahwa lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala lupus nih. Namun berbicara persoalan tauhid, karena sudah pagirnian itu menjalan pribadi tauhid,
tinggal mempraktekkan tauhid itu gampang banyak sini. Lamun gele ko menduakan Allah, gele lagi ko ke dukun, gele lagi ko ke paranormal, kemudian laksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka lupusnya persoalan materi tauhid. Dengan kata lain adalah materi tauhid itu timbangku lagi adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian pertanyakan silahkan ditanyakan persoalan itu, tapi persoalan materi tauhid. Kemudian nanti lalu misalkan sini dia pernah terjadi kita di tengah-tengah masyarakat, nggak mampu paham misalkan kita tenan kita kira-kira itu jilid tarwa atau enggak dilaksanakan, maka boleh dipertanyakan sebelum kemudian akhir itu pertemuan menjelang kesempatan yang berbahagia itu. Makanya digunakan kesempatan untuk menanyakan beliau, kemudian enggak jelas silahkan. Tidak akan sanggup kali, harus aktif. Terkait malam meang, jurit. Malam meang. Malam meang. Ayo. Muhang hendak ngarmun, selalu tasapu batire. Oh, belum ya. Tasapu. Apa biasa di malam yang boleh kali. Apa tadi? Ini hanya pedangin, tidak ada kesesapa. Ayah. Terkait ini pertanyaan kemana saya Idris. Idrus. Itu pertanyaan maksud dan itu sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, makanya itu sampaikanku kan aku berbicara persoalan tauhid dan itu harus disampaikan, berat atau enggak harus sampaikan. Jadi darurat bagi nyok sendiri. Jadi ketika berbicara persoalan tauhid itu para penjabaran para contoh-contoh di tengah masyarakat. Nah, mungkin itu dilaksanakan atau mungkin itu dilakukan karena genia pengetahuan tentang ilmu itu, genia pengetahuan tentang materi tauhid itu. Karena mungkin kali itu selama itu paling ketika dia ngisi ceramah, khotbah Jumat misalkan maupun itu, paling para berbicara persoalan iman semua tadi bahas iman walaupun itu malas tetapi dan kisah sekali yang berbicara di tengah-tengah kehidupan masyarakat tentang realita anu pernah terjadi, yang sesuai dengan ilmu itu. Makanya Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu penting. Makanya menjalan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi ilmu itu penting. Ya, ilmu itu penting kemudian untuk dididik khususnya menjalan majelis seperti itu. Ya, sebelum jawab pertanyaan, dan ditegaskan tuh bahwasanya berbuat melakukan satu ibadah ketika itu dilandasi kepada sebuah ilmu, maka bisa saja ibadah anu tunaikan itu tertolak. Apa jadi pertanyaan sini rupatin lah mun sini anu bahasa tadi atas sesatu lantas kemudian diindah alam berbicara persoalan topik itu jelas tidak dibenarkan majalan agama. Karena yang pertama adalah seumpama Gusti tasasapa diindat desi azam atau sidrus atau Afif itu misalkan si Narwal Gusti, si Afif itu Narwal Gusti,
Yang jelas ketika itu terjadi, maka dalam kehidupan itu, dalam ketika berbicara persoalan tauhid itu sudah gila-gila memurnikan kepada Allah. Karena keyakinan sebagai umat Islam, memang anu terjadi ke kita baik bedi, rezeki kita dan lain sebagainya mungkin sudah katakan di memang pernah disampaikan. Irun dekania segala bentuk ujian yang diturunkan ke kita di Allah Ta'ala itu memang itu tekema paku, tekema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika terjadi banyak hal demikian, misalkan sini tarua ai Gusti pasasaba diindak oleh si azamnya oleh siapa itu sian Gusti. Ketika itu terjadi, maka yang jelas kedua-duanya itu sudah masuk hubungan karena katalannya nih siapit padahal belum tentu siapit. Makanya lamun berbicara persoalan tauhid, lamun aku secara pribadi itu nggak dibenarkan majalah agama itu. Karena ini ketika itu dilaksanakan itu sudah nggak lagi hama tapat terhadap ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Makanya suruh belajar suruh berilmu supaya ini bekedah melaksanakan satu persoalan ibadah khusus dengan jalan dunia itu diana anu sesuai agama sebagai agama Islam. Walaupun itu pernah terjadi jadi zaman Rasulullah SAW, tapi itu Nabi itu berbeda dengan kita. Ketika beliau Rasulullah SAW disantet hamunan ia beritakan dengan manusia. Saya benar dia berita. Malaikat Jibril berbeda dengan kita. Tapi lalu kita itu ya bisa saja diindak dari si azam yang mana siapin padahal si Afif itu ndega si Afif tetapi setan berbentuk si Afif. Karena ini karena kita ndega Rasulullah, ndega Nabi Muhammad SAW yang diberikan pengetahuan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Makanya diajarkan baginya sini pertanyaan nama Rasul itu berkaitan dengan persoalan akidah, persoalan tauhid. Jadi harus dimurnikan itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi lamun berbicara persoalan tauhid, baginya sini mungkin itu enggak dibenarkan. Cara pandang seperti itu enggak dikolean oleh agama Islam. Makanya suruh belajar majalah kehidupan dunia itu persoalan seperti itu. Ya berani lagi. Sangga dari pendengar harus aktif. Itu modal utama atau untuk berdakwah ya harus aktif. Ya lamun sangga di pendengar hasalah sama kali. Jadi ketika dia jelas dipertanyakan lamun bisa dijawab, lamun dia bisa jawab itu mungkin telah terima jawaban. Jadi harus aktif sebagai modal itu insyaallah untuk kehidupan masyarakat teh. Ada Idris, kau ini perwakilan Idris. Anu Ustaz, kan irunya teh nggak boleh karena mendoakan Allah di anu cece. Allah nerina nganu kedina tahu ner sumeran bau, tak kena bawa tahu malenan. Berarti hak dokter. Geli. Boleh persoalan tadi. Tapi kan Allah nih memang ngaturnya kan udah dicatat nih memang kono na pedih kan matai umur dapat itu bunda ada apapun kan boleh nih ke dokter beniane papu gitu kan. Wah itu kalau lipat lagi pertanyaan nggak kita kurung ya mana ke dokter tuh. Nah sedangkan mun pedih darinya Idrisnya jarang nangindak kan kayak kulit karena anu dari papu tahun kene na sumeran dari bau atau kena bau atau kena malenan berarti hak dokter nggak lagi na kulit.
itu indah dan di sini pertanyakan dalam muka dokter anak misalkan sini dua pedih gigi gusti, nah, pedih gigi gusti, gila dengan dokter padahal sudah ketonanda, ma dokter niapel pedih gigi, gak ada gusti kan lagi nih pada kayu nih kan ada, makanya persoalan itu adalah persoalan ibadah yang menceritakan oleh Idris. Tapi lamun pedih gigi sini itu lagi ketek karo terus, kayak kalau tuh body gigi lu. Nah, berarti Ustaz, misalnya aku rungai sengku melaku ku papu, nanti awalnya bukan di benang petunjuk, gak ada di benang petunjuk, sedangkan dukun kapan ada di patapahan kan? Kap dukun jadi cecek. Cecek, tadi ya itu persoalan ibadah, Makanya persoalan ibadah adalah satu persoalan dunia, kemudian yang kedua adalah persoalan akhirat. Nah mungkin saja ketika Gusti sini beliau sini Gusti itu kalau kayak mesin Gusti 10 juta orangnya sedemikian rupa lagi ketemu mau tidak mau jalan satu-satunya adalah dukun. Ketika jalan satu-satunya itu adalah dukun di mata Gusti bahwa sana rezeki kan diatur oleh Allah Ta'ala. Memang itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari rezeki diatur. Mungkin saja keyakinan sebagai orang yang beriman, mungkin Gusti jarang sampai ke sehingga diperingatkan Gusti itu diparungai sin misalkan ini 10 juta. Itu konsekuensi beriman itu ya Gus. Jadi ahani apa anak Allah Ta'ala mungkin saja rungai nesen Gusti itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tadi tahu bunan dari Gusti atau kurasan dekai Gusti. Akhirnya di bulan peringatan rungai nesen Gusti 10 juta para ayo kana kira-kira sabar kaya atau justru kemudian paling bat kepada paranormal. Ketika itu paling bat kepada paranormal, orang nesen rungai itu oleh Gusti, maka ketemu nasi azam kalah. Padahal si azam ngala itu adalah bantuan kekemah air. Karena sudah berbuat syiriknya kepada Allah, akhirnya dibantu oleh saya. Allah membantu atau enggak? Saya yang membantu Gusti. Allah Ta'ala atau air, jin atau setan dan lain sebagainya. Saya tanpa berjin. Karena Gusti itu sudah menduakan. Karena Allah Ta'ala kayak lagi campur tangan mandiri terhadap ayat rukah dari Gusti itu ya. Kayak lagi campur tangan Allah Ta'ala karena sudah menduakan Allah. Tetapi campur tangan mandiri itu adalah syaitan laknatullah, digiring itu Gusti terus hari Gusti hati paranormal dan riset perlu Indris tahu ya akhirnya temu dari si Indris asam. Itu persoalan ibadah karena ditanyakan ini persoalan ibadah. Tetapi namun persoalan pedih, dalam pedih gigi, misalkan ini pedih kolok, lemge kok kata dokter nggak kena sembuh. Karena ini karena dokter niapel, itu persoalan dunia. Anu boleh kemudian boleh terpijak sama jalan ilmu kedokteran. Ya, nanti lawan sini diskusi itu persoalan ibadah. Taruh misalkan kumalan Gusti sini katorong tiba-tiba ada galan kuburah misalkan tagak Gusti mengkuburah tiba-tiba jalur kita ketonan roh pohon yang ketika rumah dibuat ke rumah akhirnya yang terjadi untuk sesapa Gusti. Nah itu aku pertanyakan oleh Syekh Idris kira-kira batinji itu kondisi batinji itu statusnya lamun berbicara persoalan tauhid, persoalan akidah. Ketika itu dilaksanakan qur'ah kepada normal, jelas itu adalah merupakan salah satu kesyirikan. Karena ini lagi itu yakin bahwasanya setiap penyakit anu diturunkan ke kita dari Allah selama masih nenggenai tawa dunia itu lagi keyakinan bahwa Allah Ta'ala muji gitu. Ya, itu persoalan ibadah. Anu salah ditanyakan malah sejadi pertanyaan khusus ini mungkin pernah alaminya sehingga harus mampu kemudian dijawab itu dengan sebaik-baik. Nah mungkin itu pernah dialami khusus. Jadi persoalan berbeda itu adalah persoalan dunia. Tapi nyok sini itu anu dilawan dari Idris adalah persoalan ibadah yang kaitan dengan
ibadah. Ada lagi Gus, ada lagi Gus. Ini kali anu maluar materi, tidak. Ayo Gus. Anu ibadah jadi tapi. Iya nak kalau nanti jangan jauh-jauh Gus. Nah kan sambayah itu niyama Nabi Muhammad ni kan diturunkan. Batin lain Nabi dahulu malah ke papu atau gigi sambayah. Ya, Ini batin lain ibadah. lain ibadah. Itu pertanyaan Gusti. Ini berbicara persoalan sambayah. Jadi namun kita kan sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan sambayah itu pada proses sediana tadi pengaraman Isra. Pertanyaan Gusti batin jele nabi-nabi Adam bagian alam pada dulu karena Nabi Muhammad SAW batin jele bukan sambayah. Salah satu contoh kecil adalah misalkan di sini Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap melaksanakan salat. Cuman salat anu tunaikan, salat anu digaukah oleh nabi-nabi terdahulu sambayah anu tunaikan ke saat itu. Dia itu gerakan-gerakan salat, gerakan-gerakan sambayah ketika kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam apa dulu akan mendegaminani syariat sambayah itu sehingga ni masih lebih pakai cukup sangga ingat nih ani adik cukup sangga ingat nih aku sambayah itu betul itu ia itu cara nabi-nabi yang terdahulu melaksanakan salat hanya sekedar mengingat kepada Allah dan itu dibenarkan tahu karena memang apa dulu degaminannya gerakan sambayah hanya sekedar ingat sambayah. Dari Nabi Zakaria alaihissalam ketika dikabulkan permohonan oleh Allah Subhanahu wa taala dia kesambayah dan begitu. Hanya sekedar memohon memihrabna, memohon rumah ini apa mana mihrab karena pemanan sampai memohon dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala permohonan. Karena sesuai bentuk tuntunan dan dengan gerakan sholat dipakai. Jadi ahadam bagian atau nabi-nabi yang terdahulu ketika menunaikan sholat hanya sekedar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengingat Allah itu tidak salah karena memang tuntunan dan perintah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun kita lalu itu napakai tak hanya sekedar mengingat jelas itu nggak dibenarkan karena tidak disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang gerakan-gerakan sholat. Gerakan-gerakan sholat dan itu harus ditunaikan. Dibahas di sini, nggak aman dulu. Kadang juga. Jam 39. Jam 5. Jadi ya Tuana sekali lagi Tuana pertemuan sekarang itu atau dalam visi materi dan visi kami sampaikan ke persoalan kalau itu boleh pagi-pagi praktekkan benar, insyaallah dimurnikan lagi kaum kita dengan benar di pengelola sebuah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala tengiring keseluruhan perjalanan dan kesangga perjalanan dunia itu kalau diharapkan ketika akidah itu malah tauhid itu malah sesuatu kemalasuan umat dunia kemalasuan insyaallah akan mendapatkan kemajuan dari harapanku kekahan mohon adik-adik sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu belajar dengan sebaik-baiknya sekali lagi dipupukkan acara pondok itu dengan mengekangkan karena nanti batasi gaya tapi untuk nikahan demi perjuangan dan pendidikan dan demi ilmu di depan insyaallah menjalankan pendidikan itu sekali lagi ayo sampaikan persoalan materi yang dan kisi kami sampaikan itu cukup makna ini adalah materi tauhid itu adalah mengisahkan Allah menunggalkan Allah kemudian secara istilah ada sekali-kali ada buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tauhid
padat, kemudian harus mampu dipahami, kemudian dipraktekkan menjalani kehidupan, baik kehidupan pribadi, kemudian kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi lupa untuk disampaikan dengan kayak di mana lewat, mungkin Mas yang dipersiapkan sebagainya. Sekali lagi, dalamnya kurang jelas, maka kilau dina dan guru-guru sabirina, baik ajar fondan atau di luar ajar fondan itu soal tauhid itu atau pertanyaan dan lainnya. Jadi misal pertanyaan di, Ya, misalnya Chris, misalnya itu dulu. masih mempersiapkan. Ya, bisa. Itu menyiapkan. Iya. Iya, Bu Amon, Dok. Jadi Mas Rama. nah, ya jadi tuan yang waktu